Selain Latvia, Ukraina, dan Nepal, Serbia juga menyandang status sebagai negara dengan populasi wanita lebih banyak dibanding populasi pria. Kondisi ini berimbas pada jumlah wanita yang belum menikah, bahkan belum memiliki pasangan. Kilas balik ke belakang, ternyata Serbia telah melalui krisis demografis sejak awal 1990-an dengan tingkat kematian yang melebihi tingkat kelahirannya setiap tahunnya. Perang menjadi faktor utama dalam krisis penduduk ini. Perang 10 hari, perang Kosovo, perang Bosnia, hingga konflik Makedonia. Keempat perang ini terjadi di wilayah bekas Yugoslavia sejak tahun 1991 hingga awal tahun 2001. Huru-hara ini tentu secara langsung mengubah kehidupan sekitar 20 juta orang, anak-anak, orang tua, dan wanita yang paling berdampak oleh bencana perang ini. Ada banyak wanita dan anak-anak yang melarikan diri dari kekerasan dan mencari suaka di Serbia. Dilaporkan, ada sekitar 500.000 pengungsi di Yugoslavia. 7% pengungsi ditampung di pusat-pusat kolektif, dan sisanya tinggal bersama sanak saudara atau menyewa apartemen. Sekitar 43% adalah anak-anak dan remaja di bawah usia 18 tahun, dan 50% lainnya adalah orang dewasa, yang mana 5/6 diantaranya adalah wanita. Selain faktor bencana perang, ada beberapa faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang punya pengaruh pada tingkat kelajangan di kalangan wanita. Krisis ekonomi yang terjadi di Serbia telah terjadi selama beberapa dekade terakhir. Dari sini, tentu mempengaruhi stabilitas pekerjaan dan pendapatan. Pada pendidikan dan karir, para wanita di Serbia telah memiliki kesadaran penuh dalam mengejar pendidikan tinggi dan karir secara profesional. Mereka seringkali menunda pernikahan hingga mereka merasa lebih mapan dan siap secara finansial. Semakin banyak wanita Serbia yang menghargai kemandirian dan kebebasan pribadi. Mereka merasa tidak terburu-buru untuk menikah dan lebih memilih untuk mengembangkan diri mereka sendiri terlebih dahulu. Faktor lingkungan dan perubahan dalam norma-norma sosial dan budaya juga begitu mempengaruhi keputusan ini, di mana pernikahan tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya jalan hidup yang diharapkan. Banyak wanita merasa lebih bebas untuk memilih gaya hidup yang sesuai dengan keinginan mereka, termasuk memilih untuk tetap melajang. Budaya barat dan globalisasi juga berperan dalam mengubah pandangan tentang pernikahan. Banyak wanita muda terinspirasi oleh gaya hidup dan nilai-nilai dari negara-negara barat yang seringkali menekankan individualisme dan kebebasan pribadi. Imigrasi juga terjadi di negara ini. Banyak pria muda yang pindah ke luar negeri untuk mencari peluang kerja yang lebih baik, meninggalkan ketidakseimbangan gender di beberapa daerah. Faktor urbanisasi juga turut andil mengubah dinamika sosial ini, dengan lebih banyak wanita yang tinggal di kota dan lebih terpapar pada gaya hidup modern. Dalam konteks prioritas pribadi, mayoritas wanita di Serbia yang memilih untuk menyeimbangkan kehidupan pribadi dan profesional mereka dengan lebih hati-hati. Mereka lebih selektif dalam memilih pasangan dan menunggu hingga menemukan seseorang yang benar-benar sesuai dengan nilai dan harapan mereka. Faktor hukum dan kebijakan juga punya peran yang signifikan dengan adanya peningkatan kesadaran dan pelindungan hak-hak wanita juga mempengaruhi pilihan hidup mereka. Dengan adanya dukungan hukum yang lebih baik, wanita merasa lebih aman dan didukung untuk menjalani hidup sesuai keinginan mereka. Peran wanita di negara ini cukup membuat takjub. Pada tahun 2021, Serbia adalah negara kelima di Eropa dengan jumlah wanita yang memegang fungsi publik tingkat tinggi. Kesempatan karir dapat diwujudkan oleh Serbia yang telah menarik lebih dari 40 miliar dolar dalam investasi asing. Di sektor energi, berbagai perusahaan raksasa energi Rusia seperti Gazprom dan Lukoil telah melakukan investasi besar di negara tersebut. Di sektor metalurgi, raksasa baja dan tembaga China juga telah mengambil alih investasi besar di Serbia. Dari perekonomian kompleks itu, telah membuat Serbia sebagai negara yang sedang berkembang dalam kisaran pendapatan menengah ke atas. Dari data yang dirilis Dana Moneter Internasional, PDB nominal Serbia pada tahun 2024 secara resmi diperkirakan sebesar 81.873 miliar dolar atau sekitar 12.385 dolar per kapita. Sektor perekonomian di Serbia didominasi oleh jasa yang menyumbang 68% dari PDB. Sektor industri dengan 26% dari PDB dan diikuti oleh sektor pertanian sebesar 6% dari PDB.
Dalam bidang politik, Serbia adalah republik parlementer dengan pemerintah meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Saat ini Aleksandar Vučić telah menjabat sebagai presiden sejak pemilihan presiden tahun 2017. Sebagai kepala negara, sistem yang diterapkan adalah dipilih melalui pemungutan suara untuk masa jabatan selama 5 tahun dan dibatasi oleh konstitusi maksimal 2 periode jabatan. Kerja-kerja pemerintahannya dibantu oleh Perdana Menteri dan Menteri Kabinet yang memiliki tugas untuk mengusulkan undang-undang dan anggaran, melaksanakan undang-undang, dan membimbing kebijakan luar negeri dan internal. Saat ini, Miloš Vučević menjabat sebagai Perdana Menteri. Nažalost, dobro predvideli događaje kako u svetu, tako i u našem okruženju. Secara geografis, negara ini berada di persimpangan Eropa Tenggara dan Tengah yang terletak di Balkan dan dataran Pannonia. Berbatasan dengan Hungaria di sebelah utara, Rumania di timur laut, Bulgaria di sebelah tenggara, Makedonia Utara di sebelah selatan, Kroasia dan Bosnia dan Herzegovina di sebelah barat. Luas daratannya mencapai 87.460 km persegi dengan sebaran penduduk 7,1 juta jiwa. Jumlah tersebut bertambah secara signifikan. Hal ini dikarenakan pada Januari 2024, lebih dari 300.000 orang Rusia telah bermigrasi ke Serbia sejak dimulainya perang di Ukraina. Di sisi lain, Serbia sendiri merupakan kelompok etnis terbesar di Serbia dengan jumlah 5,3 juta jiwa yang merupakan 81% dari total populasi. Hungaria tetap menjadi etnis minoritas terbesar di Serbia dengan populasi 184.000 jiwa. Etnis ini dapat dijumpai di Vojvodina Utara, di mana mereka mewakili 2,8% dari populasi negara. Selain itu, populasi orang Rumania diperkirakan antara 400 hingga 500 ribu jiwa, disusul oleh suku Bosnia dengan 153 ribu jiwa dan Muslim dengan 13 ribu jiwa juga terkonsentrasi di Raška. Negara beribu kota Beograd ini menjamin kebebasan dalam beragama. Jumlah pemeluk Kristen Ortodoks mencapai 5,3 juta jiwa dengan persentase 81% dari jumlah populasi negara. Bahkan identitas etnis Serbia secara historis sebagian besar didasarkan pada Kristen Ortodoks Timur. Bahkan ada klaim bahwa mereka yang tidak termasuk di antara umat Kristen Ortodoks disebut bukan orang Serbia, disusul oleh Katolik, Protestan, Islam, dan juga Yudaisme. Beberapa penduduknya juga termasuk dalam ateisme. Negara ini begitu menjaga toleransi dalam beragama. Bagaimana tidak, pada tahun 2023, negara ini berhasil mendapat skor 4 dari 4 untuk kebebasan dalam beragama. Kabar baiknya lagi, pemerintah tidak menyimpan catatan kekerasan bermotif agama dan pelaporan dari organisasi keagamaan individu jarang terjadi. Hukum di Serbia secara tegas menetapkan kebebasan beragama, melarang pembentukan agama negara, melarang diskriminasi agama, menjamin kesetaraan bagi kelompok agama, dan menyerukan pemisahan agama dan negara. Saking tegasnya, konstitusi juga turut andil dengan pernyataan bahwa pengungsi agama memiliki hak untuk suaka. Pemerintah membuat undang-undang yang isinya melarang aktivitas yang berbau hasutan diskriminasi, kebencian, atau kekerasan terhadap individu atau kelompok atas dasar suatu agama. Tindakan ini tentu akan diproses dan akan mendapatkan hukuman mulai dari 1 hingga 10 tahun penjara, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan.